Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan berbahasa di Indonesia. Yang pertama diawali dengan definisi dari kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata baku digunakan dalam berbagai konteks formal, seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, konteks informal, dalam karya sastra untuk menciptakan kesan khas tertentu. Penggunaan kata tidak baku lebih cenderung kepada fleksibel, tetapi tidak dianjurkan dalam situasi resmi. Fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki fungsi yang sangat vital dalam komunikasi formal. Fungsi ini menjadikan bahasa baku sebagai alat yang mempersatukan dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Berikut adalah 4 fungsi utama bahasa Indonesia baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Sebagai negara dengan ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia baku memainkan peran sentral dalam menyatukan seluruh suku bangsa di Indonesia. Bahasa baku digunakan untuk mengatasi perbedaan bahasa daerah, terutama dalam komunikasi antar wilayah yang berbeda. Yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memberikan ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Meskipun memiliki akar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang baku sudah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Ini membuatnya unik dan berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan di negara-negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Yang ketiga yaitu fungsi pembawa kewibawaan. Bahasa Indonesia baku memberikan wibawa atau prestise, terutama bagi mereka yang menggunakan bahasa ini dalam situasi formal. Penggunaan bahasa baku dalam komunikasi resmi seperti surat menyurat, pidato, atau publikasi ilmiah menunjukkan bahwa penuturnya memiliki pendidikan dan kesadaran terhadap aturan bahasa yang benar. Yang keempat yaitu fungsi kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai tolak ukur atau standar untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Aturan-aturan dalam bahasa baku seperti yang tertuang dalam KBBI dan PUIBI digunakan sebagai pedoman oleh penutur bahasa Indonesia untuk menilai dan membetulkan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari yang sering dipengaruhi oleh dialek lokal dan bahasa informal. Yang pertama, tidak dipengaruhi dialek daerah. Bahasa baku harus bebas dari pengaruh dialek atau aksen lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam situasi resmi harus dihindari dan sebagai gantinya, kosakata yang sesuai dengan bahasa baku harus dipakai. Misalnya, kata mengapa dipakai dalam bahasa baku, bukan kenapa yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan ejaan yang benar. Bahasa baku selalu menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Contohnya adalah penggunaan di sebagai kata depan harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya, seperti di spasi sini, bukan di sini. Kesalahan dalam ejaan akan mempengaruhi pemahaman dan kesan profesionalisme. Yang ketiga, mengikuti struktur kalimat yang benar. Dalam bahasa baku, urutan kata harus mengikuti aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Misalnya, dalam kalimat fasih, kata kerja mendahului subjek. Contohnya adalah
surat ini telah saya baca, dibandingkan dengan saya sudah baca surat ini. Yang keempat, tidak menggunakan kata tidak baku. Bahasa baku menghindari penggunaan kata-kata yang dipengaruhi oleh percakapan informal. Misalnya, dalam bahasa baku digunakan kata silakan. Digunakan kata silakan, bukan silahkan, atau tertawa, bukan ketawa. Yang kelima, konsistensi dalam penggunaan partikel. Bahasa baku menggunakan partikel seperti lah, kah, dan pun secara konsisten. Contohnya adalah apakah Anda datang kemari? Dan bukan apa Anda datang kemari. Yang keenam, pemakaian imbuhan dengan benar. Imbuhan dalam bahasa baku harus digunakan dengan tepat, seperti awalan me untuk kata kerja. Contohnya adalah mengambil dan bukan ambil, serta membawa, bukan bawa. Faktor penyebab kata tidak baku. Yang pertama, pengaruh dialek daerah. Bahasa Indonesia kaya akan dialek dari berbagai daerah. Pengucapan atau penulisan yang terpengaruh oleh dialek lokal sering menyebabkan penggunaan kata tidak baku. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Tidak semua orang memahami aturan baku dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, kata tidak baku sering dianggap sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, media sosial atau kebiasaan informal. Media sosial menjadi salah satu penyebab utama penyebaran kata tidak baku karena gaya bahasa yang cenderung santai dan non-formal. Yang terakhir, kesalahan pengucapan yang berulang. Ketidaktahuan tentang pengucapan yang benar seringkali menyebabkan kebiasaan salah yang sulit diubah. Proses pembakuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak serta-merta menjadi bahasa baku. Pembakuannya melalui proses panjang yang melibatkan beberapa tahapan. Proses ini meliputi kodifikasi, penyempurnaan tata bahasa, serta penyesuaian kosakata sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, kodifikasi. Tahap pertama dalam pembakuan bahasa adalah kodifikasi atau penyusunan aturan tata bahasa dan ejaan yang jelas. Kodifikasi ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa di Indonesia. Yang kedua, standarisasi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang paling signifikan adalah ketika dilakukan penyempurnaan melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan penulisan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, penerimaan publik. Setelah kodifikasi dan standarisasi, tahap terakhir adalah penerimaan masyarakat luas terhadap aturan bahasa baku. Tanpa penerimaan masyarakat, standar bahasa ini tidak dapat berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah memainkan peran penting dalam menyebarluaskan penggunaan bahasa baku di berbagai sektor. Mengapa kata baku penting? Penggunaan kata baku memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal komunikasi formal. Berikut adalah alasan mengapa penggunaan kata baku sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Dalam menulis dokumen resmi seperti lamaran pekerjaan, penggunaan kata baku menunjukkan keseriusan dan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca. Yang kedua, menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Kata baku memiliki makna yang lebih spesifik dan telah disepakati secara umum. Dengan kata lain, kata baku membantu menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, mencerminkan pendidikan dan profesionalisme.
Kemampuan menggunakan kata baku menunjukkan bahwa seseorang memahami kaidah bahasa yang benar, yang seringkali menjadi penilaian terhadap tingkat pendidikan dan profesionalisme seseorang. Yang terakhir, melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan menggunakan kata baku, kita berkontribusi pada pelestarian bahasa sebagai warisan budaya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.